berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Ya, satu-satunya kepentingannya adalah mengembalikan legasi Soekarno kan. Ya, karena nanti 2024 orang nggak ingat lagi tuh PDIP apa, COVID isunya kemana-mana tuh. Rakernas PDI Perjuangan berlangsung sehari pasca KPK menetapkan status tersangka kepada salah satu kader PDIP dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam pidatonya di Rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan seluruh kadernya untuk menjunjung tinggi integritas partai. Mega bahkan menyebut bagi kader yang tak patuh untuk keluar. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Berani atau tidak jalankan perjuangan ini? Awalnya kan PDIP mau menjebak ya sebut aja politik Islam. Dalam hal ini proponennya PKS bahwa kalau nggak ikut dengan pembahasan atau kasih sinyal menolak RUU haluan ideologi Pancasila itu artinya pro khilafah tuh. Ya sekarang berbalik kan, yang setuju dengan RUU itu pro PKI yang kena duluan. Gawat ini. PDIP jadi skornya 1-0 buat PKS gitu kan. Oke. Karena mungkin PKS lebih cerdas untuk membaca. Ya nggak mungkin dalam suasana menyebutkan Pancasila terus kalau PKS nolak pada waktu itu udah pasti PKS yang kena kan. Tapi juga PDIP tidak peka dengan perkembangan keadaan, terutama ketegangan karena limpahan tenaga kerja Cina, karena ketegangan di Cina Selatan tuh. Jadi dia masih berpikir bahwa dia seolah-olah ini politik itu vakum dengan variabel-variabel eksternal. Dia tetap ngotot supaya RUU itu dijalankan, padahal momentumnya udah hilang. Nah, itu yang dibaca oleh partai-partai yang dianggap oleh PDIP sebagai buang badan. Saya kira mereka nggak buang badan, mereka justru bikin analisa yang betul-betul telak gitu. Nggak mereka merasa ya kalau ikut sama-sama berarti jeblok sama-sama dong. Biarin aja yang kejeblos gorong-gorong tuh banteng doang tuh, yang lain sih maunya tetap di trotoar. Ya. Terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, PKS kemarin saat penetapan RUU ini menjadi inisiatif DPR, PKS menolak rancangan undang-undang ini. Kenapa? Ini bukan karena PKS tidak setuju dengan Pancasila. Salah besar kalau ada yang mempersepsi begitu. PKS sejak awal welcome, sangat menerima, dan kita betul-betul antusias ketika ada satu fraksi menggulirkan rancangan undang-undang ini, karena PKS pun ingin menguatkan posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tetapi begitu kita pelajari dan kita bahas rancangan undang-undang ini, ternyata undang-undang ini tidak mau memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, yaitu berupa pelarangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dan juga pembubaran PKI. PKS menjadi bertanya, kalau tujuan HIP ini adalah untuk menguatkan Pancasila, kenapa TAP MPRS yang jelas
itu menguatkan posisi Pancasila, kok tidak dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang ini? Ya karena waktu itu dia nggak hitung bahwa soal ideologi itu tersimpan di dalam benak orang tentang trauma. Ya kalau soal COVID segala macam ya sogok menyogok selesai. Tapi ini kan soal yang berbekas di dalam sejarah kita dan ditulis dengan tinta yang masih basah sampai sekarang. Tinta yang menulis soal PKI 65 itu belum kering tintanya, itu diupayakan oleh Lemhanas pada waktu itu dan tidak selesai. Hanya diselesaikan di headline, tetapi di dalam batang beritanya tetap dia muncul sebagai isu. Nah, PDIP justru harus jangan bilang PKS yang buang badan, Presiden Jokowi yang buang badan kan. Presiden Jokowi yang akhirnya mengambil kesimpulan supaya kirim surat supaya dibatalkan dulu. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Sebagai pemimpin koalisi, ya Presiden Jokowi yang seharusnya mengamankan itu di DPR dengan kemampuan lobby. Tapi itu yang saya terangkan tadi, begitu trauma dibuka, Purnawirawan langsung merasa Pancasila itu bukan 1 Juni, bukan 18 Agustus, tapi peristiwa real bagi mereka itu 1 Oktober. Berarti nggak sakit lagi dong Pancasila. Itu kira-kira pikirannya begitu tuh. Nah inilah kalau main politik, berhitungnya itu nggak pegang kartu truf, tiba-tiba call tinggi padahal nggak ada truf, ya udah digergaji di bawah kan. Dibolongin lah tuh keutuhan berpikir dari PDIP yang dari awal udah bersemangat. Kan ini konsekuensinya panjang, berarti BPIP luntang-lantung dong statusnya, nggak ada proteksi undang-undang, cuman pres segala macam. Berarti nanti anggarannya bisa dibatalin lagi dong. Jadi yang resah juga bukan cuma PDIP tapi BPIP, gajinya juga bisa dipersoalkan lagi karena nggak ada proteksi undang-undang segala macam lah. Saya sih senang-senang aja karena politik akhirnya tumbuh di dalam yang dulu kita duga bahwa ini pasti akan terjadi internal struggle di dalam kabinet karena soal-soal yang remeh-temeh beginian nggak dihitung secara awas. Artinya orang yang melihat kasus itu harus berdiri tengah-tengah. Ada PKI memang betul memberontak dan ada orang-orang yang dihukum tanpa diadili, dan itu dua-duanya terjadi pada saat 65. Jadi memang yang saat itu yang berhadapan adalah mereka-mereka yang dari kelompok PKI dan mereka-mereka kelompok dari Islam. Itu benturan-benturan itu terus akan berlangsung. Jadi kita melihat bahwa politik Indonesia itu ada variabel yang biasa disebut tidak dimunculkan, tapi mesti diandaikan dia ada terus-menerus. Jadi situasinya sebetulnya statusnya variabel, tapi di dalam hal kalkulasi dia ada konstanta. Jadi soal 65, soal macam-macam isu, itu kan mestinya udah dianggap sebagai sesuatu yang udahlah jangan diganggu-ganggu ya begituan tuh. Tapi ini kan pertandingan dungu di antara kekuatan yang ingin mencari isu baru untuk dijaminkan sebagai legacy. Nah, kan kita bisa analisa apa kepentingan PDIP mengajukan sesuatu yang kemudian akan membelah masyarakat. Ya satu-satunya kepentingannya adalah mengembalikan legacy Soekarno kan. Karena nanti 2024 orang nggak ingat lagi tuh PDIP apa, COVID isunya kemana-mana tuh. Terus PDIP terlibat juga di dalam penyusunan undang-undang COVID segala macam, ada di dalam semua kebijakan. Tentu dia mau naikkan satu isu yang bisa mengingatkan ulang orang bahwa dia adalah partai pendiri bangsa tuh, dengan cara yang yang agak tidak adalah itu. Ya. Jadi saya dorong sebetulnya PDIP untuk fight aja kan. Bukan saya setuju dengan undang-undang itu, tapi prinsip memperjuangkan sesuatu. Lain kalau prinsip itu undang-undang teknis, ya PDIP boleh mundur. Loh ini ideologi PDIP itu Pancasila. Kalau dia mundur artinya orang anggap kalau begitu apa yang khas pada PDIP? Kalau Soekarnoisme nggak bisa dia perjuangkan, lalu apa yang mau dia perjuangkan? Jadi PDIP mesti dorong terus bahwa kami tetap akan lakukan segala upaya karena Soekarnoisme itu berbekas di dalam batin dan dada semua banteng. Kan itu yang mesti dikeluarin kan? Buat menguji apakah ada yang disebut patriotisme di dalam partai itu tuh, gitu. Ini sekali lagi ya lepas dari soal saya setuju apa nggak sih, tapi saya mau berpikir dari dalam partai. Kalau saya ketua partai PDIP, saya akan
tegaskan itu. Kami Soekarnois memang, jadi kami akan perjuangkan itu. Orang akan bilang lebih bagus mana jadi Soekarnois apa jadi Indonesianis. PDIP akan harusnya ketat mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nama Soekarno. Yang terjadi sekarang nggak ada satu kader PDIP yang berani tampil di publik untuk ucapin itu. Jadi moralnya udah jatuh sebetulnya. Masa banteng jatuh moral? Tanduknya keriting dong, nggak tajam lagi tuh. Itu kira-kira. Oke.